staf dan juga tenaga pendidikan dari SD Negeri 1 Ilir. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk dapat mengadakan kegiatan rapat pembahasan tentang pemetaan aset sekolah. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan hidayah pada kesempatan kali ini sehingga dalam pemetaan aset sekolah kita dapat berjalan dengan maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menjelaskan tentang aset ini, tujuan kita menyampaikan dan mengumpulkan dari Bapak dan Ibu sekalian itu adalah bagaimana kita memetakan daripada aset, 7 aset, di mana harapannya adalah dengan adanya aset yang ada pada sekolah, lingkungan sekolah tersebut, kita dapat modal politik, modal agama dan budaya, kemudian modal fisik, yang kena modal lingkungan alam atau lingkungan sekitarnya, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Dan yang dibahas pertama kali ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah modal manusia. Untuk SD Negeri Ilir 1, kalau melihat daripada sumber daya manusianya, ini sudah mencukupi dengan hampir semua tenaga pendidikannya, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan sudah di atas rata-rata 90% karena kemudian juga pada kualifikasi usia juga hampir daripada tenaga kependidikan kita itu termasuk ke dalam golongan yang usia produktif, dalam artian rata-ratanya adalah di usia pada rentang antara 26 sampai dengan 58. Kalaupun di rata-rata diandalkan untuk bekerja sama dengan dibuktikan bahwa jumlah siswa kita ini kurang lebihnya adalah 285 siswa. Tentunya kerjasama antara komite dengan sekolah itu berdampak kepada adanya kepercayaan masyarakat untuk dapat menyekolahkan anaknya pada SD kita ini. Nah, bagaimana pemanfaatannya setelah pemanfaatan kita ini? Dan secara pribadi juga ini ada rasa kepercayaan masyarakat yang sangat besar ini. Ada harapannya adalah kita dapat meningkatkan daripada proses pembelajaran di sekolah ini. Karena apa? Ini sudah mempunyai kesepakatan dengan komite sekolah karena adanya kerjasama yang rasa percaya masyarakat kepada sekolah kita ini harusnya dapat didukung dengan adanya peningkatan proses pembelajaran. Kemudian juga aset yang kedua itu tentang modal sosial, bahwa lingkungan kita ini berada pada tengah masyarakat, di mana hampir daripada mata pencaharian masyarakat kita yang ada di sekitar ini di kawasan sekolah itu adalah nelayan. Di mana dalam hal ini nelayan mempunyai tingkat rata-rata pendapatan yang sangat mumpuni. Tentunya apa yang bisa menjadi dasar bahwa masyarakat nelayan itu mempunyai kemampuan kinerja sosial yang baik, karena dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, mereka dapat memberikan sumbangsi, dapat memberikan bantuan berupa materi ketika ada sekolah. Dan juga modal sosial juga di sini karena kita letaknya sangat strategis di jalur Pantura, tentunya sering dijadikan sebagai satu contoh ketika ada event-event besar. Misalkan kita bisa dijadikan sebagai tempat untuk rapat, kemudian tempat kegiatan OSN, karena memang letak kita ini yang sangat strategis sekali. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang modal politik, bahwa sekolah kita ini SD Negeri 1 Ilir diakui mempunyai kepemimpinan yang sangat baik sekali.
Ini dilakukan dengan tentunya lobby-lobby daripada kepala sekolah. Hal ini sangat urgen sekali, penting sekali, karena modal politik bagaimana seorang pemimpin itu mampu dan mau untuk melakukan kerjasama agar dapat ada daya saing dari sekolah tersebut. Ini apa yang bisa dibuktikan? Ini sangat strategis sekali ketika Bapak Kepala Sekolah mampu melobi kepada kepala desa untuk bisa hadir dalam setiap kegiatan sekolah. Ini adalah salah satu modal politik yang sangat besar sekali. Karena adanya kepercayaan daripada pemerintah desa, sistem kepemerintahan menandakan bahwa kekuatan politik kepala sekolah itu sangat diperhitungkan sekali. Maka dalam hal ini juga menjadi satu landasan modal yang sangat besar, sehingga bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan dinas-dinas yang lainnya. Kemudian juga yang kedua adalah ketika sekolah kita, sekolah SD Negeri 1 Ilir ini menjadi tempat untuk dijadikan adanya kegiatan dari puskesmas, kemudian kegiatan dari percontohan dari Babin Kartinku, Babinsa. Karena ini adalah contoh daripada kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dalam melakukan lobby politik pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang keempat adalah modal agama dan budaya. Dalam hal ini diakui bahwa masyarakat Ilir itu tidak 100% adalah masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, tetapi mungkin ada beberapa masyarakat yang di luar daripada Jawa ataupun Sunda. Tentunya masyarakat yang heterogen ini menjadikan sebagai modal dasar bagi sekolah kita untuk dapat mengembangkan budayanya. Kemudian bagaimana dengan strategi daripada pengembangannya? Ini karena kita kalau berdasarkan data dari sekolah bahwa 100% siswa kita itu adalah beragama Islam, maka dalam pengembangan religiusnya kita dapat dilakukan dengan adanya budaya membaca Al-Quran sekitar 15 menit sebelum melakukan pembelajaran setiap hari. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Aset yang kita gunakan dalam hal ini adalah pada gedung. Kita mempunyai beberapa kelas yang 3 kelas dengan 3 ruangan kelas yang memang dikatakan baik. Kemudian setengah mungkin akan ada perlu perehatan. Kemudian juga untuk modal fisik ini kita mempunyai lapangan yang cukup luas dan juga mumpuni untuk dilakukan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga didukung oleh instalasi listrik, internet yang sangat baik, sehingga ini menjadi satu modal ketika kita dapat melakukan pembelajaran ataupun dalam pelaporan yang menggunakan jaringan. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan. Ini sangat-sangat strategis sekali karena kita sudah berada pada jalan terdekat dengan jalan raya, jalan nasional, kemudian juga berdekatan dengan objek wisata yang memang dalam hal ini objek wisata yang sangat alami, walaupun saja ini menjadi satu diurus dengan lebih baik, maka mungkin akan menjadi satu aset yang dapat mendukung daripada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial, mana sebagaimana dimaklumi bahwa sekolah itu mempunyai dana ataupun finansialnya bersumber dari yang paling besar adalah dari dana BOS. Kemudian juga yang kedua adalah infak daripada bantuan orang tua siswa. Nah, dalam hal ini juga kita dapat memaksimalkan daripada dana yang ada dan dimiliki oleh kita untuk pengembangan daripada modal fisik. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah pemaparan aset dari pemetaan yang sudah kami sampaikan, dan tentunya dalam hal ini juga banyak kekurangan-kekurangan, tapi mudah-mudahan akan menjadi satu koreksi bagi kita semuanya sehingga dapat
terjadi peningkatan dan adanya kolaborasi daripada kedua aset tersebut sehingga dapat meningkatkan daripada kualitas pembelajaran di sekolah kita di SDN satu ini. Sekiranya demikian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan kami kembalikan kepada Bapak Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya harapkan seluruh pemaparan tadi memang membantu kita untuk meningkatkan pembelajaran untuk kualitas sekolah kita tergantung pada tujuh aset. Kalau berdasarkan data dari sekolah bahwa 100% siswa kita itu adalah beragama Islam, maka dalam pengembangan religiusnya kita dapat dilakukan dengan adanya budaya membaca Al-Quran sekitar 15 menit sebelum melakukan pembelajaran setiap hari. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Aset yang kita gunakan dalam hal ini adalah pada gedung. Kita mempunyai beberapa kelas yang 3 kelas dengan 3 ruangan kelas yang memang dikatakan baik. Kemudian suasana mungkin akan ada perlu perehatan. Kemudian juga untuk modal fisik ini kita mempunyai lapangan yang cukup luas dan juga mumpuni untuk dilakukan kegiatan-kegiatan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga didukung oleh instalasi listrik, internet yang sangat baik sehingga ini menjadi satu modal ketika kita dapat melakukan pembelajaran ataupun dalam pelaporan yang menggunakan jaringan. Kemudian yang keenam adalah modal lingkungan. Ini sangat strategis sekali karena kita sudah berada pada jalan terdekat dengan jalan raya, jalan nasional, kemudian juga berdekatan dengan objek wisata yang memang dalam hal ini objek wisata yang sangat alami, walaupun saja ini menjadi satu diurus dengan lebih baik, maka mungkin akan menjadi satu aset yang dapat mendukung daripada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial, di mana sebagaimana dimaklumi bahwa sekolah itu mempunyai dana ataupun finansialnya bersumber dari yang paling besar adalah dari dana BOS. Kemudian juga yang kedua adalah infak daripada bantuan orang tua siswa. Nah, dalam hal ini juga kita dapat memaksimalkan daripada yang ada dan yang dimiliki oleh kita untuk pengembangan daripada modal fisik. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah pemaparan aset dari pemetaan yang sudah kami sampaikan, dan tentunya dalam hal ini juga banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan akan menjadi satu koreksi bagi kita semuanya sehingga dapat terjadi peningkatan dan adanya kolaborasi daripada kedua aset tersebut sehingga dapat meningkatkan daripada kualitas pembelajaran di sekolah kita di SDN satu ini. Sekiranya demikian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan kami kembalikan kepada Bapak Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Saya harapkan seluruh pemaparan tadi memang membantu kita untuk meningkatkan pembelajaran untuk kualitas sekolah kita tergantung pada tujuh aset. Mencukupi dari segi kualitas akademik, juga dari segi kuantitas yang dibutuhkan sesuai dengan rombel yang ada di sekolah. Tinggal bagaimana upaya kita ada kembalikan niatan untuk peningkatan dalam kegiatan pembelajaran. Ini yang kami harapkan dari pihak sekolah. Mohon kepada calon guru penggerak bisa menggerakkan rekan-rekan yang lain bagaimana dengan modal yang ada itu, keunggulan dari modal kita itu daya manusia bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di SD Negeri 1. Ini saja yang disampaikan. Terima kasih kepada Pak Haji Arifin selaku calon guru penggerak yang sudah memberikan pemaparannya. Harapan saya sebagai kepala sekolah bisa dikembangkan dan akhirnya bisa diimplementasikan, mendorong rekan-rekan yang lain untuk bisa kreatif dalam rangka kegiatan peningkatan pendidikan di SD Negeri 1. Terima kasih, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.